Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Bagian 1, awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras, tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rasyid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Kisah Abu Nawas dan hujan menjadi banjir. Banjir itu semakin lama semakin tinggi, hingga memasuki area pasar besar yang biasanya dipenuhi suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan mereka. Namun kali ini, yang terdengar hanyalah suara percikan air, gemuruh angin, dan jeritan warga yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat lebih tinggi. Air mengalir deras melalui lorong-lorong, menghapus jejak alas kaki, meninggalkan kesan bahwa seluruh kota sedang dicuci oleh langit. Banyak orang bergegas naik ke atap rumah untuk berlindung. Beberapa warga tampak menunggu bantuan, sementara sebagian lainnya masih mencoba menyelamatkan hewan ternak mereka. Kambing-kambing menjerit, ayam-ayam melompat ke tempat lebih tinggi, bahkan kucing-kucing berusaha mencari tempat kering sambil mengeong ketakutan. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal yang paling mencolok adalah, semua orang menyalahkan Abu Nawas. Ini gara-gara Abu Nawas.
teriak seorang lelaki tua sambil memeluk karung gandumnya agar tidak hanyut. Benar, dia yang bilang bisa membuat hujan. Sekarang hujan tidak mau berhenti. Sambung seorang pemuda yang sedang mengikat kudanya ke tiang rumah agar tidak terbawa arus. Kenapa raja percaya pada ide-ide gila seperti itu? Ujar seorang wanita sambil menggendong anaknya yang menangis ketakutan, di istana yang mulai kebanjiran. Air telah mencapai gerbang istana. Para prajurit berusaha menghalangi air dengan karung pasir, namun karung-karung itu seolah tidak ada artinya dibanding derasnya air yang terus turun dari langit. Raja, yang biasanya tampil gagah dan megah, kali ini berdiri gelisah di balkon ruang kerjanya. Jubah emasnya basah di ujungnya. Ia menggigit bibir, menatap langit dengan frustasi. Hujan ini tidak wajar, gumamnya. Kenapa semua terjadi setelah Abu Nawas memanggil hujan? Apa dia mengutuk kerajaanku? Di sampingnya, para penasihat saling berbisik, masing-masing menyalahkan satu sama lain karena pernah mendukung ide Abu Nawas. Namun di tengah kesibukan itu, terdengar suara cipak-cipuk langkah seseorang yang berlari melalui genangan air di jalan istana. Itu Abu Nawas. Dengan wajah pucat namun tetap membawa senyum canggung. "Baginda," katanya dengan napas terengah-engah. "Saya datang secepat saya bisa." Raja menatapnya dengan tajam, seperti elang yang baru menemukan mangsanya. "Abu Nawasss." Suara raja menggema di seluruh aula hingga para pelayan bersembunyi di balik pilar. "Lihatlah ini, kota kerajaan hampir tenggelam. Kau bilang ingin membawa hujan. Tapi kenapa harus hujan seperti ini?" Abu Nawas menelan ludah. Ia sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Namun ia jelas belum menyiapkan jawaban yang sempurna. "Baginda, hujan yang turun ini memang sedikit berlebihan." "Namun, sedikit," bentak raja sambil menunjuk keluar jendela. "Itu bukan sedikit. Itu seperti langit membuang semua airnya hanya ke wilayah kerajaan ini." Warga mencari perlindungan, namun tetap menyalahkan Abu Nawas. Di luar istana, banyak warga berusaha naik ke dataran yang lebih tinggi. Ada yang menuju bukit kecil di tepi kota, ada pula yang menuju menara masjid sebagai tempat perlindungan sementara. Namun meski sedang basah kuyup, mereka tetap menyempatkan diri untuk mengomel tentang Abu Nawas. "Aku bilang sejak dulu, ide orang itu aneh." "Betul, dia bahkan pernah membuat raja ketawa di tengah rapat penting. Sekarang apa? Dia membuat seluruh kerajaan berenang. Kalau banjir ini tidak berhenti, kita harus mengusirnya dari kota." Meski demikian, beberapa orang yang mengenal Abu Nawas secara pribadi justru tidak terlalu marah. "Ah, Abu Nawas itu baik kok," kata seorang ibu tua sambil memeras ujung kerudungnya. "Dia cuma suka bercanda." "Masalahnya," jawab tetangganya, "kali ini candaannya jadi kenyataan." Raja memaksa Abu Nawas memberi solusi. "Baiklah," kata raja sambil menahan amarahnya. "Sekarang kau harus menghentikan hujan ini. Apapun caranya, aku tidak peduli bagaimana. Jika tidak, kau tahu apa akibatnya." Abu Nawas tersenyum kecut. Ia tahu akibatnya, hukuman. "Menghentikan hujan bukan perkara mudah, Baginda," katanya pelan. "Kadang hujan adalah anugerah, kadang ujian. Dan kadang, memang terlalu bersemangat. Jangan berfilsafat di saat seperti ini," bentak raja. "Berikan solusinya." Abu Nawas mengangguk. Kemudian ia menunduk sejenak, berpikir dengan sangat cepat. Ia teringat bahwa ia memang melakukan ritual kecil dengan doa dan syair aneh yang membuat hujan turun. Tapi ia lupa satu hal penting, ritual itu seharusnya diakhiri dengan penutup. Tanpa penutup, hujan bisa terus turun, tanpa batas. "Baginda," katanya, "saya tahu cara mengatasinya.
Raja menatapnya dengan penuh harapan namun juga curiga. Baiklah, katakan. Namun, lanjut Abu Nawas, saya perlu beberapa bahan khusus. Bahan, jenis apa? Obat-obatan, ramuan, benda suci. Lebih sederhana dari itu, Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum polos. Saya membutuhkan sebuah payung yang sudah rusak, sepasang sandal jepit yang putus, sebuah gentong kosong, seekor ayam, dan Baginda sendiri. Raja langsung ternganga kaget. Apa? Raja tidak punya pilihan. Penasihat kerajaan berbisik-bisik lagi. Payung rusak. Untuk apa? Sandal jepit putus. Apa dia mau mandi hujan? Gentong kosong, ini ritual apa sebenarnya? Ayam. Namun Raja tahu satu hal. Abu Nawas aneh, tapi selalu berhasil. Ia mengusap wajahnya dan bergumam, kenapa hidupku selalu seperti ini kalau berurusan dengan Abu Nawas? Akhirnya ia berkata, baiklah. Lakukan, tapi cepat. Abu Nawas tersenyum lega. Baik, Baginda. Kita akan menghentikan hujan ini sebelum malam tiba. Persiapan ritual penghenti hujan. Para prajurit diperintahkan mencari peralatan tersebut. Dalam waktu singkat, semuanya telah terkumpul. Payung yang robek besar di bagian tengah. Sandal jepit putus yang bahkan masih bau lumpur. Gentong kosong sebesar manusia dewasa. Seekor ayam kampung yang terus berkokok meski basah kuyup. Seluruh warga menonton dari kejauhan dengan cemas namun penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengambil payung rusak itu. Kemudian ia mengangkatnya ke atas kepala sambil berkata pelan, semoga kau mengerti peranmu, wahai payung tua. Ia mengenakan sandal putus itu meski jelas-jelas tidak nyaman. Ia bahkan hampir terjatuh saat mencoba berdiri tegak. Lalu ia menempatkan ayam kampung di atas gentong kosong. Ayam itu berkokok keras, seolah marah karena diperlakukan sebagai bagian ritual. Raja menghela napas panjang. Saya berharap ini bukan lelucon, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Baginda, banjir ini bukan candaan. Maka tidak ada ruang untuk lelucon, ritual dimulai. Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan istana yang sudah tergenang air setinggi mata kaki. Ia mengangkat kedua tangan. Angin berhenti. Hujan masih turun deras, tetapi seolah menunggu sesuatu. Warga menahan napas. Raja bahkan maju sedikit, meski tetap berdiri di bawah payung besar emasnya. Abu Nawas menarik napas panjang. Lalu ia berkata, wahai langit yang luas, kau telah menurunkan berkahmu dengan semangat yang terlalu besar. Kini, dengarkan syair penutupku, agar kau kembali tenang. Ia mulai melantunkan syair panjang, bahasa campuran antara doa, puisi, humor, dan kalimat yang hanya ia pahami sendiri. Ayam itu ikut berkokok di tengah-tengah syair. Sandal jepitnya berdecit setiap ia melangkah. Payung robek di tangannya bergetar tertiup angin. Namun, perlahan, hujan mulai melemah. Warga memekik kegirangan. Lihat, lihat, hujan mulai berhenti. Benar, Abu Nawas berhasil. Raja tersenyum lega untuk pertama kalinya sejak pagi. Setelah beberapa menit, hujan benar-benar berhenti. Langit cerah. Burung-burung mulai keluar dari tempat persembunyian. Abu Nawas menurunkan payungnya dan menatap Raja. Baginda, ritual penutup sudah selesai. Raja mengangguk sangat puas. Abu Nawas, katanya, aku tidak tahu apakah kau adalah orang paling gila di kerajaan ini, atau yang paling jenius. Abu Nawas membungkuk hormat. Mungkin keduanya, Baginda. Setelah banjir surut, butuh waktu berjam-jam sebelum air benar-benar surut. Warga bersama-sama membersihkan kota. Meski banyak kerugian, mereka tetap bersyukur keadaan menjadi aman. Dan tentu saja, orang pertama yang ingin mereka temui untuk berterima kasih adalah
Abu Nawas. Tapi saat mereka mencari, ia sudah pergi entah kemana. Seperti biasa, muncul di saat dibutuhkan, lalu menghilang setelah semuanya beres. Namun warga tidak lagi marah. Bahkan banyak yang tertawa mengingat betapa unik dan anehnya ritual penghenti hujan itu. Dan raja pun, meski awalnya marah besar, pada akhirnya hanya menggeleng dan tertawa. Abu Nawas, hanya dia yang bisa membuatku marah, takut, dan tertawa pada hari yang sama. Rencana gelap untuk menjatuhkan Abu Nawas. Kabar berhentinya hujan setelah doa bersama yang dipimpin Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad seperti api mengenai jerami kering. Rakyat menyanjung Abu Nawas, pedagang memuji kebijaksanaannya, anak-anak berteriak gembira saat banjir surut perlahan. Banyak orang percaya bahwa andai Abu Nawas tidak turun tangan, Baghdad mungkin telah berubah menjadi lautan. Namun, tidak semua senang dengan keberhasilan itu. Di dalam istana yang megah, di balik dinding marmer, 3 penasihat kerajaan duduk bersama. Mata mereka mencerminkan iri dan kebencian. Mereka tidak bisa menerima bahwa rakyat memuja Abu Nawas melebihi pejabat kerajaan. Penasehat pertama berkata sambil mengepalkan tangan, "Kalau ini terus terjadi, suatu hari Abu Nawas akan mempengaruhi keputusan khalifah. Kita akan kehilangan kekuasaan." Yang kedua menambahkan, "Semakin rakyat percaya padanya, semakin lemah posisi kita. Orang seperti Abu Nawas tidak boleh dibiarkan menjadi tokoh utama." Yang ketiga, yang paling licik, mencondongkan tubuh dan berbisik, "Karena hujan berhenti melalui kata-kata Abu Nawas, maka hujan harus kembali melalui perbuatan kita. Dan ketika banjir muncul lagi, kita akan menuduh Abu Nawas sebagai penyebabnya." 2 penasehat lainnya terkejut tapi tidak menolak. Dengan hujan kembali, rakyat akan marah. Khalifah akan memanggil orang yang dianggap bertanggung jawab, dan yang akan mereka arahkan Abu Nawas. Rencana mereka disusun dengan cepat dan rahasia, membangunkan kembali hujan. Pada malam hari setelah banjir hampir surut, ketika semua warga sedang beristirahat penuh syukur, 3 penasehat meninggalkan istana diam-diam menuju pinggiran kota. Mereka membawa sesuatu di dalam peti kayu besar, sesuatu yang berhubungan dengan rahasia kerajaan lama. Dengan berpakaian tertutup dan wajah ditutupi jubah tebal, mereka berjalan ke hutan kecil di belakang kota Baghdad, di mana terdapat sumur tua yang dipercaya sebagai jalur pertemuan jin dan makhluk penjaga cuaca. Tempat itu kini dikeramatkan dan tidak boleh didekati sembarangan. Namun rasa iri hati lebih besar daripada rasa takut mereka. Mereka meletakkan peti itu di samping sumur, membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya ada 3 wadah kuningan berukir simbol kuno. Masing-masing penasehat memegang sebuah wadah, lalu membuka tutupnya. Asap putih pekat keluar dari dalam wadah, disertai angin dingin yang berputar. Penasehat pertama berkata dengan suara gemetar, "Dengan nama kekuatan penjaga awan, kami memohon hujan turun kembali." Penasehat kedua melanjutkan, "Biarkan hujan tak berhenti sampai Baghdad tenggelam." Penasehat ketiga berkata dengan nada kejam, "Dan biarkan rakyat menyalahkan Abu Nawas." Asap dari ketiga wadah itu naik ke langit dan menyatu seperti pusaran putih yang besar, lalu menghilang. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun kemudian langit di atas mereka bergemuruh. Angin mulai bertiup, dedaunan beterbangan, dan sekilas terlihat awan hitam muncul seperti dipanggil paksa dari kejauhan. Para penasehat senang, mereka mengira rencana berjalan mulus. Tapi mereka tidak tahu bahwa hujan ini beda dari sebelumnya. Yang pertama, hujan turun tidak secara perlahan dan stabil, melainkan langsung deras menghantam tanah seolah badai besar sedang mengamuk. Pohon-pohon mulai tumbang,
dan air mengalir seperti sungai liar. Ketiga penasehat ketakutan dan segera menutup wadah, tapi semuanya sia-sia. Mereka telah memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang mereka pahami. Mereka berlari pulang, basah kuyup ketakutan, tetapi tidak berani kembali ke istana malam itu. Mereka memilih bersembunyi di rumah masing-masing sambil berdoa agar hujan berhenti. Tapi hujan tidak hanya tidak berhenti, hujan itu menjadi lebih buruk daripada banjir pertama. Kembali ke istana, dan tuduhan ke Abu Nawas. Pagi hari, rakyat panik. Banjir yang baru saja surut kini kembali membanjiri jalanan jauh lebih cepat. Dinding rumah runtuh, pasar rempah tergenang, kandang-kandang ternak roboh. Anak-anak menangis, orang tua menjerit, dan Baghdad kembali menjadi kota darurat. Khalifah langsung mengadakan rapat darurat di istana. Penasehat pertama berdiri dan berkata dengan suara yang diarahkan untuk terdengar meyakinkan. Kami telah memperingatkan, Amirul Mukminin. Perbuatan Abu Nawas tidak wajar. Ia pasti menggunakan sihir atau ilmu terlarang. Karena pengaruhnya, hujan berhenti, dan kini hujan kembali dengan murka. Penasehat kedua menimpali. Ini bukan hujan alami. Ini akibat kelancangan Abu Nawas berurusan dengan kekuatan misterius yang tidak boleh diganggu. Penasehat ketiga memberikan pukulan terakhir. Kita harus memanggil Abu Nawas ke istana, dan meminta pertanggungjawaban. Orang-orang di istana mulai bergumam, setengah percaya. Ketakutan telah menenggelamkan logika. Khalifah menatap mereka dengan tajam. Apakah kalian punya bukti? Ketiganya saling berpandangan. Penasehat pertama berkata, kami tidak punya bukti tertulis, tapi bukankah kejadian ini terlalu kebetulan? Begitu Abu Nawas melakukan sesuatu, hujan berhenti. Dan setelah ia melakukannya lagi, hujan turun kembali lebih buruk. Kalimat itu menusuk banyak pikiran. Kecurigaan mulai muncul. Akhirnya, Khalifah memerintahkan, panggil Abu Nawas ke istana. Para penjaga bergerak menjemputnya, keledai yang mendahului Abu Nawas. Tetapi sebelum pasukan istana tiba, seekor tamu tak diundang datang ke rumah Abu Nawas, keledainya sendiri, yang entah bagaimana pulang lebih dulu. Keledai itu bersuara keras dan menarik baju Abu Nawas dengan giginya, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Kau mendengar sesuatu lagi ya, sahabat? Keledai meringkik pelan. Abu Nawas langsung mengerti sesuatu sedang direncanakan, dan bukan hal baik. Ketika penjaga istana mengetuk pintu, Abu Nawas sudah siap. Ia dibawa ke istana di tengah hujan deras. Saat sampai, para pejabat menatapnya dengan dingin, dan Khalifah memulai. Abu Nawas, hujan telah kembali dengan kekuatan lebih besar. Rakyat menyalahkanmu. Penasehat-penasehatku mengatakan kau bermain dengan kekuatan berbahaya. Semua mata mengawasinya, tapi Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Amirul Mukminin, aku tidak menjadi penyebab hujan. Tapi aku tahu siapa yang melakukan ini. Ruangan langsung hening. Para penasehat yang memfitnah pucat seketika, tetapi mencoba menyembunyikan rasa takut. Khalifah bertanya tajam, siapa? Abu Nawas memandangi tiga penasehat itu satu persatu dan berkata, yang memanggil hujan kedua kali adalah tiga orang, yang tidak belajar dari hujan pertama. Para penasihat langsung panik. Penasehat pertama berteriak, dia berbohong. Penasehat kedua menggebrak meja, ini fitnah. Penasehat ketiga menuduh, Abu Nawas ingin menggulingkan kami. Namun sebelum tuduhan itu selesai, keledai Abu Nawas tiba-tiba berlari ke tengah ruangan, menggigit ujung jubah penasehat ketiga dan menyeretnya sampai tersungkur ke lantai. Semua terkejut. Keledai itu kemudian memukul penasehat pertama dengan kepalanya, lalu menendang penasehat kedua ke belakang hingga mereka bertiga jatuh berdekatan.
Seluruh aula istana terdiam. Semua orang tahu, keledai itu tidak mungkin bertindak seperti itu tanpa sebab. Khalifah berdiri perlahan. Abu Nawas jelaskan. Abu Nawas maju pelan. Keledai ini mengikuti orang-orang yang berniat jahat terhadapku. Dan ketiga orang ini semalam pergi ke hutan yang dilarang, tempat sumur tua yang menghubungkan dunia manusia dan penjaga awan. Ketiga penasehat gemetar. Abu Nawas melanjutkan, merekalah yang memanggil hujan ini. Dan kini hujan marah, bukan kepada Baghdad, tetapi kepada tiga orang itu. Semua orang menatap ketiga penasehat itu. Dan kini wajah mereka tidak menyimpan rahasia lagi. Mereka telah dikalahkan, bukan oleh kekuatan sihir, tapi oleh kecerdikan Abu Nawas, dan sebuah keledai yang setia. Namun meski kebenaran terbongkar, masalah belum selesai. Hujan masih turun deras, lebih ganas dari sebelumnya. Khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh kepercayaan dan ketakutan. Kalau begitu, apakah kau bisa menghentikan hujan sekali lagi? Abu Nawas memejamkan mata. Aku bisa, tapi kali ini harganya jauh lebih besar. Kisah Abu Nawas dan raja yang ingin menguji kejujuran. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di taman istananya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bermekaran, namun hatinya terasa gelisah. Ia baru saja mendengar laporan dari wazirnya bahwa di pasar, banyak pedagang yang menipu pembeli dengan timbangan palsu, barang tiruan, bahkan kata-kata manis yang menyesatkan. Bagaimana mungkin negeri yang makmur ini bisa bertahan kalau rakyatnya suka berbohong? Gumam sang raja dengan nada sedih. Di sampingnya berdiri wazir setia, Ja'far. Tuanku, katanya pelan, mungkin kita perlu mencari tahu siapa di antara rakyat yang masih menjunjung kejujuran. Raja mengangguk. Kau benar, Ja'far. Tapi siapa yang bisa melakukannya dengan cara yang cerdik dan adil? Ja'far tersenyum tipis. Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, tuanku. Siapa? Tanya raja penasaran. Abu Nawas. Pemanggilan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan mengenakan jubah lusuh dan sorban yang agak miring, penampilan khasnya yang sederhana namun selalu menandakan otak yang bekerja tajam. Wahai Abu Nawas, ujar raja dengan nada serius, aku ingin tahu, masih adakah rakyatku yang benar-benar jujur? Aku ingin kau cari orang itu untukku. Jika ada, aku akan memberinya hadiah emas seberat timbangan kepalanya sendiri. Abu Nawas tersenyum. Baik, tuanku, tapi izinkan hamba yang menentukan cara untuk mengujinya. Raja menatap tajam. Baik, tapi ingat, aku tidak ingin permainan. Aku ingin kebenaran. Jangan khawatir, tuanku, kata Abu Nawas sambil menunduk. Kebenaran akan datang, meski sering terlambat dan berpakaian seperti lelucon. Pengumuman di pasar Baghdad. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar Baghdad. Ia memukul gong kecil sambil berteriak. Wahai penduduk Baghdad, dengar baik-baik. Raja Harun al-Rasyid mencari orang yang paling jujur di seluruh negeri. Barang siapa datang ke istana besok pagi dengan hati dan kata yang jujur, akan mendapat hadiah besar dari Baginda. Tapi, siapapun yang ternyata berbohong akan dicambuk di depan raja. Kerumunan pasar pun riuh. Para pedagang saling berpandangan. Kalau aku datang, nanti dikira bohong, kata seorang penjual buah. Tapi kalau aku tak datang, berarti aku tidak jujur, sahut pedagang lain. Beberapa orang mencoba meyakinkan diri, namun ketakutan akan cambuk membuat mereka batal datang.
Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil dari jauh. Ia tahu, ujian kejujuran sering kali gagal bukan karena orang tak tahu benar salah, tapi karena takut pada akibatnya. Hari ujian kejujuran. Keesokan harinya, halaman istana tampak sepi. Hanya suara burung yang berkicau di taman. Para penjaga sudah siap berjaga di depan gerbang istana, tapi tak ada satupun rakyat yang datang. Hanya satu sosok yang melangkah perlahan menuju pintu istana, Abu Nawas sendiri. Raja yang melihatnya dari balkon segera memerintahkan agar ia dibawa masuk. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja sambil tertawa kecil, "di mana orang-orang jujur itu? Apakah hanya engkau yang tersisa di Baghdad?" Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata dengan tenang, "Tuanku, mereka semua takut. Mereka khawatir jika mereka datang, mereka justru akan dianggap berbohong dan dihukum. Maka mereka memilih diam. Tapi hamba datang karena ingin tahu, apakah tuanku benar-benar akan memberi hadiah seperti yang dijanjikan, ataukah hanya ingin mencari kambing hitam untuk dicambuk?" Raja terkejut, lalu tertawa keras. "Jadi, kau malah balik mengujiku, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum cerdas. "Benar, tuanku. Karena kejujuran tidak hanya diuji oleh rakyat terhadap raja, tapi juga oleh raja terhadap janjinya." Suasana istana menjadi hening. Wazir Jafar menatap Abu Nawas kagum, sementara para pengawal berbisik-bisik memuji keberaniannya.